Selamat malam pemirsa, apa kabarnya nih? Jaga kesehatan ya, soalnya sekarang lagi musim flu dan batuk. Nah, lanjut aja, kita akan bahas tentang hal yang sangat heboh di minggu ini. Jadi menjelang HUT ke-80 RI, publik dihebohkan dengan fenomena unik, yaitu adanya bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece berkibar di berbagai penjuru negeri. Dan seperti apakah? Berikut visualnya. Nah, pemirsa, fenomena ini tentu memicu perdebatan luas di masyarakat dan juga kalangan politikus. Simbol bajak laut dari anime dan manga Jepang One Piece ini banyak dikibarkan di berbagai daerah, baik berdiri sendiri maupun berdampingan dengan bendera merah putih. Bahkan ada masyarakat yang menggambar mural bendera One Piece. Lalu apa sih sebenarnya bendera One Piece itu? Jadi, judul kita hari ini adalah Riuh Bendera One Piece Mengapa Jadi Serius. Ini dia jawabannya. Nah, jadi yang disebut dengan bendera One Piece itu adalah yang ini pemirsa. Oke, ini adalah bendera One Piece. Dari mana asalnya bendera ini? Jelas, bendera ini itu berasal dari salah satu anime Jepang ataupun manga Jepang. Dan bendera ini dikenal sebagai Jolly Roger, lambang bajak laut yang digunakan oleh kelompok karakter dalam anime di manga One Piece yang dibuat di Jepang, yaitu ini kelompoknya. Mungkin buat pemirsa yang lagi nonton dan mungkin kelahiran 90-an, pasti nggak asing dengan karakter-karakter ini. Karena anime ini sudah berkeliaran di layar kaca dari tahun 97 dan bahkan sampai sekarang juga masih tetap eksis. Masih ada episode barunya dan for your information pemirsa, Jeng Ayu juga salah satu penggemar dari anime ini loh. Nah, kalau orang-orang banyak mengidolakan Luffy yang tengah ini sebagai pemimpin yang sangat solid. Tapi kalau Jeng Ayu lebih suka yang ini. Namanya Zoro, dia manly abis pokoknya pemirsa. Oke, kita lupakan itu sejenak dan kita akan lanjut lagi. Namun dalam konteks budaya populer, bendera ini telah menjadi simbol fandom, yaitu semangat petualangan, kebebasan, dan solidaritas antar penggemar anime. Namun di luar dari komunitas penggemar, simbol ini kerap disalahartikan sebagai simbol kekerasan ataupun pemberontakan. Terus, Jeng Ayu, kenapa sih orang-orang mulai rame dengan bendera One Piece ini? Dan banyak sekali diberitakan terkait dengan bendera One Piece ini. Sebetulnya ada apa dengan bendera One Piece ini? Oke, kita akan mulai dari awal mulanya. Jadi, awal mulanya bendera ini viral karena beredar di media sosial. Sejumlah warga membagikan foto dan juga video pengibaran bendera Jolly Roger di pekarangan rumah, sekolah, bahkan di kantor desa, baik secara mandiri ataupun bersanding dengan bendera merah putih. Tak lama dari itu, bendera One Piece ini pun menjadi trending.
dan akhirnya memancing berbagai tanggapan dari netizen, influencer, hingga tokoh politik. Nah, yang membuat semakin ramai itu sebenarnya apa sih? Jawabannya adalah ini semua ramai diperbincangkan adalah karena pemerintah kita ini bereaksi keras terhadap maraknya pengibaran bendera One Piece ini. Karena muncullah kekhawatiran terhadap potensi degradasi makna simbol negara. Dan tak sedikit pihak yang menilai pengibaran bendera One Piece ini tak sekedar simbol fiksi. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu kini disebut sebagai bentuk sindiran sekaligus ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi bangsa. Akibatnya muncul deh razia pengibaran bendera seperti yang ada di gambar ini. Jadi setelah viral, masyarakat mulai berbondong-bondong, akhirnya mereka menggambar simbol bendera One Piece ini. Dan ada juga yang mengibarkan benderanya. Dan bendera One Piece ini dikibarkan tepat di bawah dari bendera merah putih ya pemirsa. Bisa dilihat gambarnya yang ini. Nah, setelah viral dan ramai, akhirnya muncullah sikap dari pemerintah yang sangat keras. Tiba-tiba nih ada yang begini-begini nih. Nih, ada bapak-bapak berseragam. Mereka merazia seluruh masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece ataupun menggambar mural. Bahkan ada di salah satu daerah, mereka sudah berkreasi dengan menggambar mural seperti ini. Di pagi harinya, tiba-tiba sorenya udah langsung harus dicoret, dihapus. Karena kena razia dari bapak-bapak ini. Sedih. Dan ini yang mengakibatkan kemarahan dari para netizen yang menyebut, kok sekarang di Indonesia kayaknya kreativitas mulai dibatasi ya. Padahal ini kan cuma bentuk seni, nggak ada makna apa-apa. Tapi ya kita belum tahu juga. Nah, akhirnya setelah ramai gonjang-ganjing terkait dengan yang dilakukan oleh aparat TNI Polri yang melakukan razia, banyak sekali masyarakat yang malah makin menggembor-gemborkan dan makin menjadi-jadi, tidak takut untuk terus mengibarkan bendera One Piece. Dan yang terbaru juga bahkan banyak sekali politikus yang menanggapi bahwa memang mereka tidak setuju dengan masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece ini karena dinilai takutnya nanti ada apa ya dibilangnya, pokoknya takutnya ada makna-makna terselubung di dalamnya dan nanti bisa memecah belah warga Indonesia. Dalam banget ya, padahal mungkin kalau untuk para penggemar anime ini pasti mikirnya, ya ampun ini kan cuma bentuk dari rasa suka aja dari bendera ini, kita nggak punya niat apapun, kita cuma kayak seneng aja. Ibarat kita biasanya kalau konser, coba biasanya konsernya, maaf nih ya kalau Jeng Tiwi nanti sebut merek. Oh iya Jeng Ayu, Jeng Ayu sebut merek. Misalnya nih ada konser Dewa, tapi kita pasti lihat di situ ada bendera slang, bener nggak pemirsa? Nah, biasa aja kan sebenarnya, udah kayak umbul-umbul aja kan. Tapi kenapa giliran ada bendera One Piece langsung jadi rame kayak gini? Kalau dibilang katanya dia bersanding dengan bendera merah putih, tapi kan posisinya bendera merah putih tetap di paling atas kan sebenarnya. Tapi ya balik lagi deh buat yang menentukan dan menilai pemirsa. Oke, setelah ada razia dari aparat TNI dan Polri mendatangi kediaman warga yang memasang bendera One Piece dan mencopot bendera tersebut, bahkan sampai karya muralnya harus dihapus. Akhirnya, hal ini memicu perdebatan masyarakat. Mengapa aparat harus bertindak sampai segitunya? Ada apa ini? Perdebatan ini pun tak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di kalangan tokoh politik yang pro dan juga kontra. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Karena udah jadi heboh nih pemirsa, udah ada pro dan kontra, akhirnya, nah ini dia, reaksi keras dari pemerintah hingga adanya aparat yang turun tangan membuat masyarakat menyinggung pernyataan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang pengibaran bendera selain merah putih. Nah di sini Gus Dur pernah mengatakan bahwa kalian boleh mengibarkan bendera lain, tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Hal ini dibeberkan oleh Gus Dur ataupun diberikan pernyataan legendaris ini soal pengibaran bendera selain merah putih yang dianggap kini sangat relevan dengan konteks polemik bendera One Piece. Jadi berbagai sumber juga menyebut bahwa Gus Dur pernah menyatakan ini pada saat di momen
kalau nggak salah itu ya pemirsa, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi pada saat itu di Papua, Gus Dur sedang berkunjung ke sana dan masyarakat Papua mengibarkan bendera Kejora. Nah, dari adanya itu kemudian ada laporan kepada Gus Dur bahwa ada bendera lain selain merah putih dan sikap dari Gus Dur adalah seperti ini. Dan saat ini kutipan ini menjadi trending di Instagram, di X, di Facebook, dimanapun. Pokoknya di mana ada bendera One Piece, ada kutipan ini. Jadi gimana pemirsa? Relate nggak nih? Kalau Jeng Ayu sih balik lagi ke pemirsa ya. Nah, tak hanya dari pernyataan dari Presiden keempat yang disorot netizen terkait bendera partai di jalan juga pada akhirnya menjadi perbincangan nih pemirsa. Nih, ini adalah gambarnya. Ini disclaimer, mohon maaf ketua partai, para pemangku partai, ini nggak ada maksud apa-apa ya Jeng Ayu ya. Ini cuma contoh aja, contoh aja. Nah, ini dia. Pertanyaan dari netizen, lah ini di jalanan banyak banget nih bendera-bendera partai nyampe jadi sampah, bahkan jadi masalah. Pernah nih benderanya ada yang roboh, nimpa, bikin kecelakaan pengguna jalan. Kok boleh lagi giliran bendera One Piece yang cuma dikibarkan di depan rumah, nggak ganggu siapapun, kok jadi masalah? Kenapa sih ini dengan pemerintah? Nah, ini pun akhirnya diseret-seret nih. Jadi gimana nih pemirsa? Menurut pemirsa ada perbedaan nggak dengan bendera partai ataupun bendera One Piece yang sama-sama bendera, tapi yang satu lagi gonjang-ganjing katanya nggak boleh. Kalau yang satu ini yang ya kita juga udah tahu ya, udah mulai ada masalahnya dari yang kecelakaan, terus ada sampah, penumpukan sampah dari bendera ini. Dan kalau boleh jujur ya, Jeng Ayu juga kalau lagi di jalan nih mau pulang, biasanya kan di flyover, di jembatan-jembatan tuh biasanya dipasangin bendera-bendera partai. Sebenarnya itu tuh malah membuat terlihat kumuh dan terlihat rame nggak sih? Jadi pemandangan kita tuh jadi nggak enak, jadi nggak lega sebenarnya. Dan ya balik lagi belum tahu sih fungsinya ini tuh sebenarnya apa. Kalau bisa mah ya nanti deh. Oke, nah ada pertanyaan, mengapa bendera partai bisa berkibar dan memenuhi jalanan, bahkan sampai ada yang kejadian kecelakaan. Nih, yang tadi Jeng Ayu bilang, ini tuh jadi pertanyaan dari semua masyarakat dan juga netizen. Kenapa ini boleh tapi bendera One Piece jadi permasalahan sampai ada razia, itu kenapa? Nah, lalu apa sih kata Presiden? Baru-baru ini di tanggal 5 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece ini yang dilakukan oleh sejumlah komunitas sebagai bagian dari ekspresi kreativitas, dan hal ini disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Nah, Mensesnek juga menyebut tidak ada razia oleh aparat TNI dan Polri terkait pengibaran bendera One Piece. Tapi kalau kita lihat di slide sebelumnya nih, katanya sih kata Mensesnek nggak ada razia terkait bendera One Piece nih pemirsa. Tapi kalau boleh tahu, ini bapaknya lagi apa ya? Ini bapaknya lagi apa ya kalau nggak ada razia? Terus beberapa berita juga pasti pemirsa udah melihat bahwa menyiarkan sampai disuruh nurunin benderanya langsung. Terus ini muralnya dihapus juga. Kalau bukan razia, terus itu apa ya namanya? Penertiban kali ya? Oke, boleh lah. Oke, nah terus tadi kan Presiden bilang kalau sebenarnya Presiden tidak mempermasalahkan untuk bendera One Piece ini, boleh-boleh aja. Terima kasih sekali Presiden kita Prabowo Subianto karena sudah memperkenankan masyarakat untuk berkreativitas. Tapi Pak, kalau boleh nih ya Pak, kalau boleh ini mah, ini juga dong Pak, biar di jalanan itu di Indonesia, di Jakarta atau di kota-kota lain tuh biar jalanannya menjadi sangat indah. Nggak ada tuh bendera-bendera beginian Pak. Soalnya masih bingung Pak, fungsinya apa? Yang ada mah malah bikin kecelakaan. Enggak 1-2 kali Pak yang kecelakaan gara-gara benderanya jatuh, nimpa pesepeda motor ataupun lagi bawa mobil. Belum lagi ya Pak ya, ini sampah benderanya gimana nih Pak? Aduh, ya kalau bisa itu juga nggak ada deh. Tapi gimana menurut pemirsa, setuju atau nggak sama Jeng Ayu malam hari ini? Dan apapun nanti keputusannya, mari kita sama-sama berharap
Semoga nantinya Indonesia ini tetap utuh, tidak ada tuh perpecahan yang disebut oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab itu. Dan kita juga berharap semoga ke depannya Indonesia masih tetap bisa terus berkreativitas dan tidak dibatasi oleh apapun. Dan semoga dengan kejadian ini tidak ada oknum-oknum yang menungganginya untuk memecah belah kita semua. Dan oke, akhir kata sekian untuk segmen Tanya Jeng Ayu kali ini. Jangan lupa pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda NTV Tonight masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan sampai ketemu di Tanya Jeng Ayu minggu depan. Dadah.